sukacita, katakan amin. Yes, bersatu hati satu suara kita Bapak Ibu Saudara di Best Day Church. Pada siang hari ini kita percaya lawatan Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih. Kami diam di hadirat-Mu, tanda kami berserah mengucap syukur, berdoa, berterima kasih. Hari ini kami mendeklarasikan bahwa Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Pimpin ibadah kami Bapa. Biarlah hati kami terbuka, telinga kami terbuka. Mendengarkan firman-Mu, perkataan-Mu Tuhan, lawatan-Mu yang mengubahkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Boleh kita kasih tepuk tangan yang baik buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan bahwa Dia sungguh baik. Amin. Yes. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan lewat streaming, sama-sama kita bernyanyi bagi Tuhan. Yes. Katakan. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidup.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kita punya Allah yang baik dan selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. We're so grateful. You've been so good. Kau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu kami tahu bahwa kami lihat kebaikan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Ku melihat semua kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku, mengatasi badai kehidupan. Hatiku tak gentar sebab Kau
punya Allah yang besar hari ini. Dan sampai selamanya kami punya Allah yang besar. Bertahta, berjaya, berkuasa, hidup di dalam kami. Biarlah hikmat-Mu turun bagi setiap kami Tuhan hari ini. Penglihatan, pewahyuan, dan kami tahu dari gereja ini, dari rumah ini, kami percaya lawatan Tuhan mengalir bagi setiap kami. Kami bersyukur buat keluargaku Kau baik, buat pekerjaanku Kau baik, untuk gereja ini yang Kau baik. Mari bersyukur, ambil 1-2 menit ke depan bersyukur kepada Tuhan. Di atas pergumulan, persoalan, masalah, every single problem, circumstances that we have today, mari kita serahkan kepada Tuhan. Nyanyi dan sorakan bagi Dia. Segala puji, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus hari ini. Kami percaya iman kami kepada Kristus adalah keputusan kami yang benar dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang besar. Hari ini yang bersedih boleh dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Karena lewat gereja ini kami tahu ada banyak terobosan. Berkatnya selalu dilimpahkan. Thank you Lord, thank you Jesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar
Biar segala pujian kami, hormat kami hanya bagi Engkau saja Tuhan. Karena Bapa, Engkau Raja, Engkau layak menerima pujian, Engkau layak menerima penghormatan dari kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila setiap kami dipuaskan Tuhan oleh pujian penyembahan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Bapa jemaat-Mu Tuhan, Kau bukakan hatinya, pikirannya untuk menerima firman. Dan juga melakukan firman Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang bukan siapa-siapa ini Bapa. Jadikan alat Tuhan yang Kau pakai Tuhan. Bukan untuk kekuatan, untuk kebanggaan diri. Tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Shalom. Lama tidak bertemu dengan saudara di depan sini ya. Kalau bertemu hari-hari sudah sering Bapak Ibu ya. Hari ini saya akan membawakan sebuah khotbah. Judulnya adalah produktif untuk Tuhan di segala musim. Gitu ya. Kita mau belajar dari Kejadian pasal 41. Apa sih strateginya menghadapi kedua musim? Ada musim kelimpahan, ada musim kekeringan. Kita umumnya suka dengan musim kelimpahan. Karena apa? Penjualannya sukses, kesehatannya baik, panen sukses, berlimpah, hama tidak ada. Tetapi cenderung takut kalau musim kering mulai berasa. Identik dengan apa sih? Krisis, rugi, paceklik, masalah datang, sakit penyakit datang. Kita berpikir bahwa produktif itu hanya terjadi pada saat kita berkelimpahan. Kalau kering kayaknya nggak mungkin ya saya produktif. Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara yang mengasihi Tuhan. Allah turut bekerja. Jadi mau musim kelimpahankah, musim kekeringankah, Allah ada di sana bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Jadi hanya orang saudara yang dewasa rohani yang tidak memilih musim. Kalau musim kelimpahan saya melayani, tapi kalau musim kering banyak alasannya untuk tidak bekerja. Tidak. Orang yang dewasa rohani di setiap musim dia tetap aktif. Dia tetap rajin. Amin. Saya punya sebuah resep sederhana ya. Tapi saudara ya, saya kalau slide kedua, nah ini ya. Tapi kalau saya buat ya selalu bantet loh. Kenapa ya? Belum berhasil, nanti kalau yang pintar tolong ajarin saya, mungkin ada tipsnya khusus gitu ya. Tapi saya lihat ini tuh mengandung pelajaran berharga. Ada bahan A dan bahan B gitu ya. Pertanyaannya untuk ibu-ibu aja, kalau bapak-bapak kan nggak mungkin jawab ya. Tapi nggak tahu nih ada baking gitu ya, chef baking mungkin bisa jawab ini ya. Nah, resep ini untuk membuat cake apa? Kalau yang bisa jawab saya beri hadiah. Udah siap hadiahnya? Sudah tuh. Ada yang bisa jawab nggak ibu-ibu? Ini resep cake apa coba? Hah? Bolu pandan. Belum tepat coba. Siapa yang bilang? Sifon apa Bu? Betul. Ya, Ibu cepat. Nanti tolong ya ajarin saya ya Bu. Beri hadiahnya. Ayo dibagikan. Gitu ya. Kalau sudah berucap harus dipati. Itu. Ibu kalau boleh dibagi-bagi ya. Nah,
Jadi gini saudara ya, saya ingin menjelaskan bahwa rasa dari beberapa bahan ini. Telur rasanya tuh tawar, agak enek kalau dimakannya mentah. Gula itu manis, tepung hambar, baking powder pahit. Lalu slide berikutnya. Untuk menghasilkan kue yang enak, semua bahan ini harus disatukan. Betul ya? Harus diproses dengan benar. Kalau saya tadi prosesnya belum benar. Karena kurang pengetahuan mungkin ya. Tapi kalau diproses dengan benar seperti ibu tadi ya, dia akan mengembang. Saudara, mirip gak sih dengan kehidupan kita? Kita ini merasakan manis sudah, pahit sudah. Mungkin sekarang juga sedang ada yang manis, ada yang pahit ya. Tetapi semuanya bekerja bersama, disatukan untuk kebaikan. Saat kita belajar, saya ingin semua saudara belajar hari ini dari seorang tokoh Alkitab yang sukses mengelola kedua musim. Bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Jadi saudara perlu hikmat untuk bisa mengelola, untuk bisa menjalani kedua musim ini. Kita baca di Kejadian 41 ayat 47 sampai dengan 49. Ya, 41, 47 sampai 49 kita baca bersama 2, 3. Tanah itu bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka yang ada di tanah Mesir lalu disimpannya di hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam. Demikianlah sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Saudara, saya akan menceritakan kembali ya mimpi Firaun di pasal yang ke-41. Kejadian 41 ayat 1 sampai dengan 36, mimpi Firaun itu ada berapa kali? Bapak ini luar biasa ya, pemahaman Alkitabnya itu keren. Terima kasih ya Pak. 2 kali, mimpi pertamanya apa? 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Mimpi kedua adalah 7 bulir gandum berisi ditelan oleh 7 bulir gandum kurus. Saudara, 7 sapi gemuk dan bulir yang berisi itu menunjukkan masa kelimpahan. Panennya sukses, ternaknya subur, gemuk, beranak pinak ya. Jadi kalau sapi gitu ya, dikasih air langsung gemuk gitu. Kayak kita kalau minum air langsung gemuk, belum makan nasi nih ya. Gemuk-gemuk. Berkatnya itu melimpah. Tetapi 7 sapi kurus dan bulir kering itu menunjukkan masa kekeringan, krisis, gagal. Ada saya melihat kemarin ya, satu kandang ayam yang bukan disambar petir ya, ada petir, tiba-tiba ayamnya tuh loncat semua dan tiba-tiba mati. Gitu ya. Jadi harusnya dia sudah bisa panen, tapi karena petir yang mendadak, tidak pernah diukur, tidak pernah tahu peternaknya. Tahu-tahu hanya sebuah petir dan itu ayam semuanya mati. Kekeringan. Bisnis juga tidak menghasilkan apa-apa. Mungkin pengunjungnya sedikit. Sapi kurus saudara. Lalu Firaun memanggil semua ahli, semua orang berilmu di Mesir. Tetapi tidak seorang pun yang dapat mengartikan mimpinya, betul ya. Tetapi ada seorang muda Ibrani, seorang hamba budak dari pengawal istana bernama Yusuf. Lalu Yesus dikeluarkan menghadap Firaun dan pula kata Yusuf begini, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah yang akan memberitakannya kepada tuanku Firaun. Bila sampai 2 kali kata Yusuf, mimpi ini diulang, maka hal itu ditetapkan oleh Allah.
Mengapa Yusuf yakin bahwa mimpi Firaun itu dari Tuhan? Kenapa saudara? Karena Yusuf sebelumnya juga pernah mimpi di usia dia 17 tahun. Betul ya? Berapa kali mimpinya? 2 kali juga. Makanya dia yakin ini dari Tuhan. Dia sudah punya pengalaman dengan Tuhan sebelumnya. Makanya pada saat dia dihadapkan dengan mimpi Firaun, dia tidak ragu, dia yakin itu dari Tuhan. Karenanya Yusuf menjadi apa? Peka saudara, berhikmat. Meskipun perjalanannya 13 tahun, 17 tahun, disiksa, betul? Dikhianati di tempat gelap. Yusuf menjadi problem solver. Saudara, dia bisa aja ya. Saya susah nih Tuhan, dikasih mimpi saya bakalan jadi orang hebat. Tetapi kok saya jadi budak ya, kok saya jadi hamba ya. Gak diperhatikan gitu, dia dikhianati gitu. Saya gak maulah ngerti-ngertiin mimpi Firaun, saya kecewa. Bisa, sangat bisa. Tetapi dia mengambil tindakan, saya mau dipakai oleh Tuhan. Amin, demikian saudara. Saudara punya pengalaman dengan Tuhan sebelumnya, saya yakin. Dan kesulitan hari ini, kekeringan yang saudara alami mungkin hari ini, saudara perlu mengingat kembali apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu sebelumnya. Amin saudara. Lalu Firaun melantik Yusuf menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Dan dipakaikannya apa? Cincin, materai, diberi pakaian kain halus, kalung emas di lehernya. Saudara dari seorang budak loh, hamba. Tiba-tiba nih dalam 1 hari dia dipanggil dan menjadi kuasa atas Mesir. Saudara ingat ya gini, rantai emas itu ganti apa? Rantai perbudakan. Kenapa Alkitab menyatakan dengan tepat apa yang diterima oleh Yusuf dari Firaun, memberikan kita tanda saudara. Kita bisa dengan cepat diubahkan oleh Tuhan. Keadaanmu bisa dengan cepat diubahkan oleh Tuhan. Amin. Dan engkau akan memakai semua kemuliaannya. Yusuf tidak diangkat karena dia sekolah bisnis dulu. Ya saudara ya, nggak bisnis, nah sekolah dulu, sekolah hukum dulu, nggak usah. Ya, dia belajar hari demi hari dengan pemimpinnya, betul? Tetapi sekolah kehidupan bersama dengan Tuhan. Ia dianggap menjadi penguasa karena kepekaan rohani dan karakternya selama 13 tahun. Disiksa, dijual, difitnah, dilupakan, lengkap saudara. Dan ayat 43 kita baca ya. Ini yang luar biasa. Coba ayat 43. Ini 9, oh itu 22 ya. Oh ya. Oke, ayat 43 boleh dibuka? Ya, mari kita baca bersama 2, 3. Lalu Firaun dan berserulah orang di hadapan Yusuf. Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa. Apa yang diucapkan orang? Hormat. Dia dulu budak. Gak ada yang menghormati loh. Tetapi tiba-tiba orang menaruh hormat kepada Yusuf. Saudara, musim kekeringan, penderitaan itu tidak akan mematikan iman Yusuf. Tetapi mengasah kepekaannya terhadap suara Tuhan. Mengasah hikmatnya. Dalam siklus hidup kita tahu ya, kita ada tahun kelimpahan. Income kita seperti sapi gemuk, rekening tabungan kita gemuk mungkin. Melendung asal jangan berat badan melembung. Ya. Tetapi kita juga tahu bahwa datang di mana pendapatan income kita tuh berkurang. Seperti sapi kurus.
Tuhan itu nggak hanya memberkati kita selalu berkelimpahan terus, diberkati terus gitu. Tetapi Tuhan memperingatkan bahwa akan ada kekeringan datang. Dan kita belajar nih hari ini. Segala sesuatu ada musimnya, ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Ya, lalu 7 tahun. 7 tahun itu punya arti. Segala sesuatu ada batasan timeline-nya. Jangan khawatir saudara, kekeringanmu punya waktu. Tidak akan selalu saudara kering. Tetapi ingat, tidak juga selalu saudara musim kelimpahan. Ya. Nah, jadi segala sesuatu itu sementara, jangan sombong kita di waktu kelimpahan, tetapi kita juga jangan rendah diri di waktu kekeringan. Hari ini kita mau lihat ya, bagaimana Yusuf menjalani keduanya. Nah, kekeringan itu datang bukan hukuman. Saya senang banget dengan kata-kata ini ya. Nih, kekeringan itu bukan hukuman. Tetapi untuk apa? Sebuah ujian. Ujian terhadap apa? Seberapa bijaksana kita dalam mengelola masa kelimpahan. Seberapa setia kita di masa kekeringan, kita tetap percaya pada firman-Nya. Meskipun lumbungnya kosong nih. Saudara melihat dengan mata jasmani, kok kosong ya, tabunganku kosong nih. Tetapi punyakah iman untuk mengatakan, aku punya Tuhan yang besar yang akan mengisinya. Jadi saudara, hidup jangan sembrono pada masa kelimpahan. Amin. Saudara, hari ini mungkin ada di masa kelimpahan, saya ingin katakan jangan sembrono. Jangan menghabiskan waktu luang dengan sia-sia. Atau bahkan bermalas-malasan, saya mau nikmati dulu. Malas-malasan dulu ya, kan masih punya hari esok. Saudara tahu kemarin, ini kalau bicara hari esok ya, tiba-tiba anak saya itu jatuh doang. Cuma berdiri nih, jatuh. Di rumah, bukan naik tangga, turun tangga, olahraga, bukan. Cuma jatuh berdiri. Harus dioperasi kakinya. Itu loh, kita gak akan tahu apa yang kita alami besok. Dan lumayan banget ya, biayanya cuma operasi 170 juta. Gitu, ini mungkin ada dokter ya, mahal ya Pak, mahal ya Bu, gitu. Nah saudara, bagaimana persisnya Yusuf? Yuk, menerapkan strategi untuk tetap produktif di segala musim. Prinsip yang pertama adalah hikmat di dalam merencanakan dan disiplin dalam menyimpan. Gitu ya. Ayat 34 kita baca bersama. Ayat 34. Ya, 2-3. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut berapa? Dari hasil tanah Mesir. Ada 1/5. 1/5 itu berapa persen? 20. Saudara, Yusuf tidak menyimpan 50%. Nyimpannya berapa? 20 aja. Mengapa? Karena 20 itu terukur dan bisa berkelanjutan. 1/5 itu porsinya tidak berat loh. Apalagi 10% ya, tidak berat ya. 20% itu tidak berat. Tetapi kalau kita menyimpan misalnya nih 50% dari penghasilan kita, itu akan mungkin ya banyak Bapak Ibu harus berkorban lebih, betul? Tetapi kalau 20% itu wajar. Makanya Yusuf mengambil prinsip 1/5. Angka yang bijak saudara, cukup untuk masa depan tanpa mengorbankan kebutuhan sekarang. Saudara masih bisa makan apa boleh. Tetapi 1/5-nya dari yang engkau punya perlu untuk tabung saudara. Masa kelimpahan ini adalah masa yang tepat saudara untuk menabung. Amin. Nanti saya kasih tahu kenapa harus saudara menabung ya. Lalu perencanaan terukur ini perlu disiplin. Saudara hari ini, oh iya saya mau nabung. Pulang lupa ya. Karena pay later, ting tung pay later. Gitu ya. Saudara perlu
merencanakan dengan bijak dan konsisten. Amin. Halo? Amin. Ambil keputusan. Saudara ya, karena itu Tuhan ingin saya mengajar. Bukannya sekedar firman yang saudara tangkap dan pulang. Enggak, saudara. Saudara harus nangkep firman, melakukannya. Dan itu yang Tuhan suka. Amin. Seper berapa? 20% aja ya ditabung. Amin. Nah, tabungan kita ada 2. 1, tabungan jasmani. Yang tadi ya, apa yang kau punya ditabung. Itu tindakan iman. Dan gini, Tuhan itu memberkati loh. Planning saudara yang bijak. Amin. Planning saudara harus bijaksana, tidak sembrono. Lalu yang kedua adalah tabungan rohani. Nah, ini tabungan rohani ini saya bicaranya panjang ya. Di masa kelimpahan rohani saudara, pada saat saudara sehat, punya waktu luang yang banyak, saudara punya kebebasan. Saudara sekarang bebas ya, bisa kemana aja, betul? Punya tubuh sempurna, betul? Apakah sudah rajin membaca firman? Apakah sudah giat melayani Tuhan? Apakah sudah mendoakan pekerjaanmu? Apakah sudah mendoakan istrimu, suamimu, sudah mendoakan bahkan anak, keluargamu? Sudah? Atau waktu luang kita hanya dihabiskan untuk membicarakan orang lain, membicarakan bisnis orang. Gitu? Saudara, jika kita malas menabung firman, jika kita malas menabung jam doa, kita akan lapar pada saat Kristus datang. Saudara tidak punya sesuatu untuk dipersembahkan. Sayang sekali, bukan? Kalau kita semua saat ini masih sehat, ayo banyak menabung apa saudara? Doa ya. Banyak menabung firman. Amin. Lalu Mazmur 119 ayat 11. Kita baca bersama. Mazmur 119 ayat 11. Di dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Janji Tuhan itu ada dalam firman-Nya. Harus kita simpan saudara, kita tabung dalam hati. Supaya saat masalah datang, kita jangan berdosa kepada Tuhan. Jangan sia-siakan waktu kita hanya mengikuti keinginan daging dan nafsu. Tetapi perbanyak bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua adalah disiplin. Menyimpan. Kita baca Kejadian 41 ayat 48. Ini masih banyak ya, tapi kok waktunya udah tinggal dikit ya. Ayo biar cepat yuk. Kejadian 41 ayat 48. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Nah, ini menarik loh ayat ini saudara ya. Coba perhatikan detail yang luar biasa dari ayat ini. Apa yang saudara tangkap? Ayo, detailnya di mana? Ada katanya. Mana? Ini kan tentang prinsip menyimpan ya. Coba baca. Di situ kata menyimpannya disimpan di kota-kota. Ini Bapak Ibu yang pebisnis saya tahu sudah mengerti. Ada peribahasa, telur jangan ditaruh di satu keranjang. Yaitu ya, investasi jangan di satu tempat. Tetapi istri tetap satu ya Pak. Jangan di kota-kota. Gitu. Gak boleh. Baik, nah kita perlu menabung sebagai cadangan. Yusuf tidak langsung memiliki lumbung gandum gitu. Tetapi hikmatnya adalah hasil dari proses 7 tahun kelimpahan yang konsisten. Di dalam 7 tahun kelimpahan dia konsisten menabung. Nah dalam kerohanian kita konsisten tadi ya menabung firman, doa, pelayanan. Menabung satu lagi, hubungan. Suami istri, Bapak Ibu sudah menabung hubungankah saudara? Karena di dalam hubungan di dalam Tuhan, dengan suami dan istri itulah berkatnya. Halo,
Amin. Kemarin ada yang kesaksian, Pak Ivan ya. Nah, dia bilang di dalam hubungan keluarga dia ada orang ketiga. Kita lihat sampai, gimana? Kok kesaksiannya ada orang ketiga di dalam hubungan suami istri? Saudara, orang ketiganya itu Tuhan Yesus. Ya, jadi pikiran kita udah, aduh ini will atau pil, bukan. Itu Tuhan Yesus ya. Kita jangan pikirannya jadi salah ya. Nah saudara gini, kita itu disiplinlah dalam menabung bukan hanya satu hal saja. Tetapi banyak hal bisa saudara kerjakan, kerjakanlah dengan iman. Amin. Prinsip kedua, otoritas untuk mengendalikan situasi. Di Kejadian 41 ayat 55. Yuk kita baca yang ayat 55. 2-3. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Saudara, ini juga menarik ya. Ketika krisis datang, Firaun itu tidak menggunakan kekuasaannya. Tetapi kok bisa mengarahkan orang kepada siapa? Yusuf. Kenapa Yusuf? Apa hebatnya Yusuf itu? Ayat 38, Yusuf adalah seorang yang penuh dengan Roh Allah. Itu cukup, saudara, untuk dipromosikan oleh seorang raja. Saudara perlu Roh Allah dalam hidupmu. Karena dengan Roh Allah engkau dipromosikan oleh Tuhan. Hikmat Tuhan yang bekerja itu melalui Yusuf luar biasa. Ayat 55 tadi. Ketika kelaparan, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Next slide coba. Di dalam krisis, pergilah kepada Yesus dan perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Next slide. Yohanes 2 ayat 5. Mengutip apa yang dikatakan dulu zaman sebelum Yesus. Ini adalah sebuah kalimat oleh siapa? Maria. Betul ya? Pada saat mujizat di Kana. Pergilah kepada Yesus, perbuat apa yang akan dikatakannya kepadamu. Saudara, pergi pada Yesus. Hari ini mungkin saudara duduk, aduh saya krisis ya. Gimana ini? Gini, saat bisnis saudara sedang kering, kira-kira nih, apakah saudara akan minta saran investasi kepada teman yang saldonya sisa 5.000? Itu ya. Begitu? Enggak ya. Saudara akan pergi minta gembala untuk mendoakan, lalu mencari teman yang sedang ada di top dan Anda akan meminta, aduh sarannya apa nih? Karena kondisi saya kurang tidak baik, sedang tidak baik nih. Betul ya? Kalau saudara minta saran pada orang yang tidak tepat, itu bukan mencari hikmat. Itu mencari teman seperjuangan. Lalu berdua bergandengan tangan ya, jalan ke tepi jurang gitu. Jangan ya, cari, didoakan dulu. Lalu cari orang yang tepat untuk saudara minta saran. Sebagai orang percaya kita harus dipimpin oleh Tuhan dan hikmat-Nya. Yusuf itu bisa produktif ketika dipimpin oleh Tuhan. Ketika kita mau diproses oleh Tuhan, saudara harus memberikan ruang kepada Tuhan untuk memimpin. Bukan keputusan kita yang memimpin, saudara. Bukan dorongan emosional kita yang memimpin. Bukan kemarahan kita yang memimpin. Bukan akal budi dan pikiran kita yang memimpin. Tetapi hikmat firman-Nya yang akan memimpin kita. Karena jalannya akan benar kalau engkau menyerahkan pimpinanmu kepada Tuhan. Yang ketiga adalah produktif yang menghasilkan berkat bagi orang lain. Ini kan Yusuf sudah menyimpan 7 tahun ya.
Sekarang masuk pada masa kekeringan tuh saudara. Yusuf itu menimbun bukan untuk memperkaya diri, tetapi menyelamatkan seluruh bumi. Di masa kering Yusuf tetap produktif karena dia sudah menabung sebelumnya. Saudara, tadi saya sudah kesaksian anak saya ya, jatuh tiba-tiba. Saya bayar asuransi itu buat anak saya 1 tahun 15 juta. Kemarin 170 juta pengeluarannya gitu. Saya sampai waduh, kalau nggak dibantu asuransi, waduh saya kok mau jual apa nih gitu ya. Mau jual mobil kah? 170 juta loh saudara, dan harus bayar sebelum anak saya keluar. Kemarin dia keluar, saya nggak bayar. Bayarnya sepatu, karena itu apa Bu? Anggapannya itu fashion, karena harus pakai sepatu itu gitu. Tapi yang semuanya dibayar. Saudara, saya nggak minta saudara masuk asuransi ya. Ini nggak promosi. Tetapi gini, berhikmat. Menabung itu hikmat. Amin. Lalu produktivitas kita untuk Tuhan tidak boleh berhenti pada saat krisis. Karena apa? Produktifnya kita itu terlihat, terukur dari apa yang keluar dari kita. Saudara lihat ya, apakah yang keluar dari saudara saat krisis adalah keluhan, adalah omelan, menyalahkan suami, menyalahkan istri, atau pada saat krisis pun kita tetap yang mau keluar adalah iman, pengharapan, dan kasih. Amin saudara. Itu yang harus saudara lakukan. Krisis pun saya tetap produktif. Kata saya baik, pikiran saya baik, hati saya baik, perlakuan saya baik. Pelayanan saya baik. Terus menabung saudara. Haleluya, penutupnya pertanyaannya ya. Masa kejayaan Yusuf dimulai, perhatikan ya. Masa kejayaan Yusuf dimulai pada saat dia dipanggil oleh Firaun. Ada di mana Yusuf saat itu? Di tempat yang gelap. Di tempat yang terbuang. Di tempat tidak ada orang yang memperhatikan dia. Tuhan itu mampu untuk memanggil siapa saja saudara. Bila hari ini saudara merasa ditinggalkan, tidak disinggahi seorang pun, perhatikan ya ini ya saudara. Tuhan tidak melupakan Anda. Tetap setia, tetap bekerja, tetap tekun, tetap taat. Dan Tuhan yang akan memanggil saudara keluar dari kegelapan kepada kemuliaan demi kemuliaan namanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita saudara. Saya terakhir quote untuk semua kita. Saya undang tim PAW untuk naik ke atas panggung. Gunakan masa kelimpahan dengan bijak. Hadapi masa kekeringan dengan iman. Apakah saudara hari ini ada iman? Saya ada saudara. Iman saya untuk saudara. Pendoa kami, imannya untuk saudara didoakan. Jemaat itu harus bangkit. Saudara harus teguh, tekun. Jangan kalah dengan kondisi saudara. Iblis akan senang. Tapi bila engkau mengatakan bagaimanapun kondisi krisis saya tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Itu iman. Saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Bila hari ini saudara dalam masa kelimpahan, saudara perlu untuk menaikkan syukur. Amin. Yang kedua, budayakan menabung. Menabung jasmani, menabung rohani. Namun bila saudara hari ini dalam masa kekeringan, entah itu pekerjaan kering, bisnismu kering, hubungannya kering, dompet kering, tabungan kering. Mungkin seperti sapi kurus tadi. Dan ini yang perlu saudara lakukan. Haleluya.
berseru pada Yesus, ku berseru kepadanya, air mataku dibuatnya jadi kemenangan, hidupku limpah dengan berkat. Saudara, berseru itu karena percaya. Saudara percaya bahwa hari ini akan ada pemulihan, akan ada kemenangan, akan ada kelimpahan. Karena Dia yang berjanji dan Dia yang akan menepatinya untuk Anda. Haleluya, naikkan pujian nenek. Berseru pada Yesus, aku berseru kepadanya, air mataku dibuatnya jadi kemenangan, hidupku limpah dengan berkat. Haleluya Tuhan. Berseru pada Yesus, berseru kepadanya, air mataku dibuatnya hidupku limpah dengan berkat. Haleluya Tuhan. Mari kita naikkan pujian dari awal. Terjadi dalam hidupku, terkadang tak sesuai harapanku. Masalah, tantangan hidup yang silih berganti, ku dikuasai ketakutan. Ketika lidah tanah berbicara, air mata pun jadi bahasa surga. Ku tersungkur, bersujud, berseru padamu, Tuhan, jadi anakku. Katakan ku berseru Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Air mataku dibuatnya jadi kemenangan. Hidupku limpah dengan berkat. Air mataku dibuatnya hidupku limpah dengan berkat. Saudara, mari kita berdoa. Hari ini saya rindu untuk berdoa bagi saudara. Bila saudara mengimani kata firman ini, saudara katakan amin. Haleluya, dalam nama Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami muliakan. Hamba-Mu Tuhan, berdoa Bapa untuk setiap jemaat-Mu pagi hari ini, bahwa setiap pekerjaannya, bisnisnya akan dibangkitkan. Tidak ada kemunduran ataupun kekeringan. Bahwa setiap benih yang telah ditabur dengan disiplin, dengan taat, dengan tekun akan menghasilkan benih panen yang berlimpah jauh melebihi masa-masa kelimpahan yang lalu. Hari ini setiap jemaat-Mu menjadi kepala bukan ekor, akan menjadi pemberi pinjaman dan bukan peminjam. Mereka akan menjadi lumbung yang penuh dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima berkat ini saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berseru Tuhan.
Haleluya. Ku berseru kepadanya, air mataku dibuatnya jadi kemenangan, hidupku limpah dengan berkat. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur biar firman itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu, Pastor Jenny Tuhan. Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi dimanapun hamba-Mu berada. Berkati keluarganya, anak-anaknya, Tuhan memberkati. Bahkan pelayanannya Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Adakah Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur? Silakan angkat tangan supaya pelayan bisa menghampiri Bapak Ibu Saudara. Baik, kalau sudah dapat semua, kita angkat roti dan anggur. Haleluya. Bapa di surga, turunlah berkat-Mu atas roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang sudah dikorbankan bagi kami semua, supaya kami, orang-orang yang berdosa yang seharusnya dihukum, kami diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar setiap kami yang makan roti ini, setiap sakit penyakit kami oleh bilur-bilur Yesus sudah disembuhkan dan dipulihkan. Setiap kami yang minum anggur ini, yang melambangkan darah Kristus yang sudah ditumpahkan bagi kami, dosa kami diampuni, kutuk sudah dihapuskan, penyakit kami sudah dipulihkan, kutuk masa lalu, kutuk kemiskinan dilepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, tubuh Kristus sudah dipecahkan untuk segala penyakit kita? Amin. Dalam nama Yesus kita makan dengan percaya. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu. Terima kasih buat tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Terima kasih. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara, darah Kristus sudah dicurahkan untuk menghapus segala dosa dan pelanggaran kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi kami. Kami percaya setiap kami yang makan dan minum cawan ini, kami sudah diberkati. Pulang dari tempat ini, kami pulang dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara, silakan Bu Eni.
Puji Tuhan, luar biasa pada siang hari ini. Bapak Ibu merasa diberkati untuk ibadah kita yang pertama pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bu Jenny Sukandi yang sudah menyampaikan firman-Nya dan sangat memberkati kita semua. Sebelum kita memberikan persembahan, apakah ada Bapak Ibu yang pertama kali hadir di tempat ibadah pada pagi hari ini? Boleh melambaikan tangannya? Oh, puji Tuhan. Oke, silakan pelayan Tuhan untuk menyapa dan menyambut teman-teman kita, Bapak Ibu semua yang hadir. Kami bersuka cita, Bapak Ibu, kami mengundang kembali untuk datang di ibadah minggu depan, di ibadah pertama jam 9 dan ibadah kedua jam 11 siang. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, siang hari ini mungkin ada yang kita ini ada formulir doa ya, mungkin Bapak Ibu ada pergumulan doa, mungkin Bapak Ibu bisa menulis formulir doa ini, karena formulir doa ini bukan hanya dikasih ke saya untuk saya lihat, tidak, tetapi formulir doa ini akan kita doakan di menara doa. Dan puji Tuhan di setiap Jumat itu ada yang menulis dan kita doakan bersama-sama oleh tim pendoa dan teman-teman pelayan Tuhan di tempat ini. Jadi Bapak Ibu, kalau yang ada pergumulan, ayo kita semua di tempat ini mendukung persoalan Bapak Ibu dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup dan akan menolong pergumulan Bapak Ibu semua. Amin ya. Oke, mungkin kita akan siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Mungkin ada perlu amplop persembahan. Boleh mengangkat tangan? Oke, tidak ada. Yuk mari kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah pertama kali ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sangat memberkati kami. Bapa, tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan, kami akan menabur Tuhan yang terbaik Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini Bapa. Berkati Tuhan untuk setiap kami semua. Terutama untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang memberi, mereka yang menabur. Apapun Tuhan yang mereka beri, kami percaya itu untuk memperluas dan pekerjaan di tempat ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan, Engkau akan memberkati Tuhan pekerjaan mereka, setiap pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup menolong mereka Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, mujizat terobosan akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Karya penebusan yang Kau kerjakan di hidupku membuatku menerima kasih anugerah, ku diampuni, ku dipulihkan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita bisa beribadah di BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community, Menara Doa, Morning Worship di minggu yang akan datang diliburkan karena akan digabungkan dengan acara Mission Trip 3 sampai dengan 7 November 2025 di Klaten dan sekitarnya. Children of Blessing atau CHOBI diadakan setiap hari Minggu di jam 9 pagi dan jam 11 siang. Dan Teens and Youth atau Generation to Bless diadakan jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 7. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hadir kembali dalam ibadah raya Minggu 9 November 2025 jam 9 pagi dan jam 11 siang, dan kita akan dilayani oleh Pastor Lydia Sukandi. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki kerinduan untuk melayani, mari bergabung bersama kami di pelayanan dalam bidang singers dan multimedia, dan mari segera daftarkan di 081117355757. Sekian kegiatan News Sepekan BSD Church, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media BSD Church, Instagram, TikTok, dan subscribe YouTube channel BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati siang hari ini, amin.
Bapak Saudara, hari Senin tim mission trip di gereja kita akan berangkat sampai tanggal 7. Oleh karena itu mohon dukungan doa Bapak Saudara, dan saya mengundang tim mission trip yang akan berangkat untuk bisa sekalian tampil ke depan. Kita akan berdoa untuk tim ini, biarlah semua pelayanan mission trip ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ada 4 kota yang akan kita layani. Kita berangkat ada kurang lebih 30 orang lebih yang akan berangkat. Jadi kita akan berdoa biarlah pelayanan ini bisa benar-benar menjadi berkat, dan ada banyak orang juga akan merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Baik Bapak Saudara, ya Bapak Saudara bisa arahkan tangan ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya jemput kita bangkit berdiri. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada siang hari Tuhan sudah menyertai kami, dan secara khusus kami ingin berdoa Tuhan untuk tim mission trip yang akan berangkat pada hari Senin besok. Tuhan, biar Tuhan akan memberkati mereka. Seluruh tim yang ada Tuhan akan berkati. Urapi mereka dengan urapan yang daripada Tuhan sendiri. Dan kami percaya Tuhan ada sama-sama dengan mereka dimanapun mereka berada. Mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya setiap orang yang dilayani, mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Dan pada pagi hari kami mau juga berdoa Tuhan bagi anak-anak Cobi Tuhan. Anak-anak ini Tuhan yang masih kecil, dan kami berdoa biar Tuhan akan mengurapi mereka. Penuhi mereka dengan roh daripada Tuhan. Biar Tuhan akan berkati kesehatan mereka, memberkati pendidikannya, memberkati masa depannya, memberkati pekerjaan orang tua mereka. Tuhan memberkati biar anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, diberkati dan dipenuhi dengan roh Tuhan. Dan kami percaya anak-anak ini akan menjadi anak yang menjadi kesukaan bagi Tuhan dan membanggakan bagi orang tua mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan bagi orang tua mereka yang bekerja, yang berusaha, bahkan mereka melakukan profesi-profesi lain. Tuhan, kami serah dalam tangan Tuhan, dan kami percaya anak-anak ini Tuhan akan menjadi orang-orang yang menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, keluar masuknya Tuhan akan pagari mereka dengan bala tentara mereka di sorga. Jauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, bahkan orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur pada siang hari Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah kami sepanjang ibadah ini berlangsung. Tuhan, kami percaya setiap kami yang datang dengan sungguh-sungguh, datang bersandar dan berharap kepada Tuhan, kami percaya hidup kami akan diberkati, dan pulang dari tempat ini kami pulang dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan, memberkati rumah tangga, pernikahan, memberkati usaha mata pencaharian. Bahkan mungkin ada di antara mereka Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, yang sedang membutuhkan pekerjaan. Mungkin mereka juga sedang merindukan keturunan dari pernikahan mereka. Tuhan yang akan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan, Engkau berkati. Jerih mereka dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Apa mereka tabur di ladang pekerjaan Tuhan, kami percaya Tuhan juga akan memperhitungkan. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Dalam sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu untukku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.